Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Salam dari Kalimantan Tengah, Keuskupan Palangkaraya. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali dari pengalaman atau dari bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan sekali lagi. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada harapan. Yesus datang untuk membawa harapan bagi orang yang menderita. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita juga membawa harapan bagi orang yang sedang dalam pergumulan hidupnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Lalu orang-orang Farisi bersungut-sungut. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak melakukan apapun. Ketika orang melakukan kebaikan, mereka hanya bisa bersungut-sungut. Mari kita tidak melakukan hal itu. Jangan sampai ketika orang lain melakukan kebaikan, lalu kita bersungut-sungut. Atau kita menceritakan orang lain di belakang. Jangan. Biarkan orang terus memuji dan memuliakan Allah dengan cara hidupnya, selama dia melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Nggak usah iri hati dengan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Orang Farisi begitu membenci Yesus, sehingga mereka tidak melihat kebaikan yang ada dalam diri Yesus, atau kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya bertahan pada hari Sabat. Maka Yesus bilang tadi, manakah diperbolehkan pada hari Sabat menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Hari Sabat itu penuh berkat. Hari di mana semua orang boleh merasakan bahwa Allah itu baik. Jangan sampai hanya karena hari Sabat lalu Anda berhenti untuk mencintai orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, memberi harapan pada orang lain. Bapak, Ibu, mari saya ajak Anda semua. Kita belajar dari sikap hidup Yesus ini. Bahwa dimanapun dia pergi, ada harapan, ada pengampunan. Ada di mana saat dia merangkul semua orang, termasuk orang berdosa. Kita berjuang membuang jauh-jauh
keinginan-keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Biarkan orang melakukan kebaikan, supaya orang memuji dan memuliakan Allah Bapa kita di surga. Kemudian Yesus tadi mengatakan, mengingatkan kepada orang-orang yang ada di situ, bahwa hari Sabat itu menyelamatkan orang lain. Mari, kapanpun, hari apapun, kita terus berbuat baik. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas rahmat kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Ampuni dosa-dosa mereka. Berikanlah mereka kebahagiaan di surga. Dan biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Semoga belas kasih dan kerahiman-Mu memberikan mereka harapan akan kebahagiaan di surga. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang berada dalam sakaratul maut. Biarlah mereka mempersembahkan hidup seutuhnya hanya kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.